Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dewan Zuri yang saya hormati dan tak lupa kepada para pemirsa yang berbahagia. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa menyaksikan indahnya sang surya di pagi hari. Kita masih bisa menghirup segarnya udara di siang hari. Dan yang paling utama, kita masih bisa menikmati lezatnya iman di dalam sanubari. Salawat beriringkan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dan berdampak luas dalam kehidupan kita, yaitu riba. Riba bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riba secara bahasa berarti tambahan. Sedangkan secara istilah, riba adalah setiap tambahan yang diambil dalam prosesi pinjam meminjam yang disyaratkan di awal tanpa adanya imbalan yang sepadan dari pihak yang meminjam. Seperti contoh, seseorang yang meminjam uang 1 juta rupiah lalu diminta untuk mengembalikannya menjadi 1,2 juta rupiah. Maka tambahan 200.000 inilah yang disebut riba. Islam secara tegas mengharamkan riba. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan bahkan Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai ayat 279, yang artinya, jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Bayangkan, Allah menyatakan perang terhadap orang-orang yang masih terus-menerus melakukan transaksi riba. Jelas, ini bukanlah suatu hal yang ringan. Para ulama membagi riba menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, riba fadl, yaitu riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis namun tidak sama ukuran dan timbangannya. Yang kedua, riba nasiyah, yaitu tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran. Inilah proses yang sering terjadi dalam sistem pinjam meminjam uang saat ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, riba tidak hanya merusak hubungan sosial dan ekonomi, tetapi juga membawa kerusakan kepada masyarakat. Seperti contoh yang pertama, membuat orang malas bekerja karena bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan meminjamkan uang. Yang kedua, menciptakan ketimpangan sosial karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terhimpit. Dan yang terakhir, menghilangkan keberkahan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, riba walaupun tampak menambah harta, namun pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga memberikan solusinya, seperti melalui sistem ekonomi syariah, yaitu yang pertama, jual beli yang halal. Yang kedua, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemodal dan pengelola. Yang ketiga, musyarakah, yaitu kerjasama antara 2 pihak atau lebih dengan modal bersama. Yang terakhir, Harudul Hasan,
yaitu pinjaman tanpa bunga demi membantu sesama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, riba bukan hanya perbuatan dosa, tetapi juga merupakan bentuk kezaliman. Maka marilah kita semua menjauhi riba, apapun segala bentuknya. Jika kita pernah terlibat, maka bertaubatlah kepada Allah dan tinggalkan praktik tersebut. Jika belum, maka jangan pernah mendekatinya. Sebagaimana disabdakan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 dirham dari riba yang dimakan seseorang sementara dia tahu, maka lebih berat dosanya daripada berzina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Ahmad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua terhindar dari riba, baik dalam lembaga, transaksi, maupun kebiasaan sehari-hari. Dan semoga Allah memberikan kita rezeki yang cukup untuk dunia dan akhirat. Sebelum pidato saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Anak muda pergi ke sekolah, payung usang dipakai orang. Bila uraianku ada yang salah, maafkan daku bukan pengarang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.